Kamu merasa kamu sudah berbuat baik, tidak neko-neko, tidak menyakiti siapapun, tapi justru hidupmu terasa lebih berat daripada orang yang hidupnya penuh drama, penuh dosa, bahkan menyakiti banyak orang. Jika itu yang kamu rasakan, video ini bukan kebetulan. Mari kita ngobrol pelan-pelan dari sisi rohani, psikologi, dan realita hidup. Dalam psikologi, orang yang berhati lembut memiliki empati lebih tinggi. Mereka mudah merasakan luka, kekecewaan, dan tekanan. Bukan karena hidup mereka lebih buruk, tapi karena mereka peka. Orang yang jahat atau egois sering tidak merasa terluka bukan karena hidup mereka lebih baik, tapi karena hati mereka mati rasa. Dalam Mazmur 34 ayat 19 tertulis, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Artinya, orang yang memiliki hati lembut memang lebih mudah terluka, namun justru merekalah yang lebih dekat dengan Tuhan. Jika hatimu lembut, mungkin Tuhan memang memanggilmu untuk membangun, bukan menghancurkan, mengasihi, bukan membalas, menyembuhkan, bukan melukai. Orang dengan hati seperti ini memang diuji lebih banyak, karena mereka dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dalam Alkitab, tidak ada satupun orang benar yang hidupnya mudah. Semua yang Tuhan pakai, diproses. Yusuf dikhianati, Daud dikejar untuk dibunuh. Ayub kehilangan segalanya, Daniel difitnah, Yesus sendiri ditolak. Mungkin beratmu sekarang adalah proses bukan hukuman. Dari sisi rohani, untuk memperkuat karakter, ibarat emas, semakin dipanaskan, semakin murni. B. Untuk memisahkanmu dari orang yang tidak sejalan. Kadang Tuhan tidak memberi jalan mudah, karena jalan mudah bisa membuatmu tinggal di tempat yang salah. C. Untuk menyiapkan kapasitas yang lebih besar. Orang baik sering dikasih kesulitan yang besar, karena hati mereka mampu menanggung lebih banyak tanggung jawab nanti. Psikologi modern mengatakan, luka hati adalah reaksi normal dari seseorang yang memiliki kasih. Rohani mengatakan, luka hati adalah tempat Tuhan bekerja paling dalam. Saat hidupmu berat, Tuhan tidak berkata, ini balasan untuk kebaikanmu, melainkan, aku sedang membentukmu. Ayub mengalami penderitaan hebat, tetapi akhirnya ia berkata, dahulu aku mengenal engkau dari kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kadang penderitaan membuat kita melihat Tuhan lebih jelas daripada masa-masa bahagia. Hidupmu mungkin berat, tapi bukan tanpa tujuan. Luka membuatmu lebih manusia. Luka membuatmu lebih mengasihi. Luka membuatmu lebih bijaksana. Luka membuatmu lebih dekat kepada Tuhan. Orang yang pernah tersakiti akan mencintai lebih dalam, menghargai lebih kuat, dan memahami lebih banyak. Ada beberapa penjelasan psikologis dan rohani. A. Mereka tidak memikirkan akibat. Mereka mengambil jalan pintas, maka proses mereka cepat, tapi jangka panjangnya hancur. B. Mereka hidup tanpa empati. Orang tanpa empati jarang merasa bersalah. Tentu hidup terasa ringan, bukan karena diberkati, tapi karena mereka tidak peka. C. Keberhasilan cepat bukan berarti bahagia. Sering yang terlihat enak di permukaan, di dalamnya penuh kekosongan. Jangan tertipu oleh tampilan luar. Orang yang tampak senang belum tentu damai. Orang yang hidup jahat mungkin terlihat bebas, tapi hati mereka penuh kekosongan, kecemasan, dan rasa takut. Kamu tidak melihat, malam-malam mereka tidak bisa tidur, gelisah karena masa depan. Hati yang tidak pernah benar-benar tenang. Mereka tampak bahagia, tetapi tidak memiliki damai yang kamu punya. Setiap kesulitan yang kamu alami, doa yang masih belum dijawab, perjuangan yang tidak semua orang tahu, luka yang kamu sembunyikan, malam-malam yang kamu lewati sambil menangis, semua itu bukan sia-sia. Tuhan sedang membentukmu menjadi versi terbaik dari dirimu. Bukan versi yang keras, tetapi versi yang kuat, namun tetap lembut. Ada satu pola yang sering terjadi. Orang baik takut menyakiti,
takut mengecewakan, terlalu bertanggung jawab, menyimpan masalah sendiri, memaklumi orang lain terlalu sering. Sementara orang yang tidak peduli, membuang beban mereka ke orang lain. Akibatnya, orang baik tampak hidup paling berat. Padahal bukan hidupnya, tapi beban orang lain yang mereka pikul diam-diam. Orang baik punya hati yang peka, jiwa yang lembut, dan empati yang besar. Orang baik tidak membalas kejahatan, tidak menyakiti, tidak sembarangan. Justru karena itu, dunia sering menaruh beban lebih banyak di pundak mereka. Bukan karena mereka pantas menderita, tetapi karena mereka kuat dan bertanggung jawab. Saat ini mungkin tampak tidak adil, namun Tuhan bekerja dengan konsep yang berbeda. Orang jahat mungkin cepat naik, tapi cepat jatuh. Orang baik mungkin lambat naik, tapi pondasinya kuat dan tidak mudah runtuh. Tuhan tidak pernah lupa setiap air matamu, setiap pengorbananmu, setiap kebaikan yang tidak dihargai. Waktunya memang tidak selalu cepat, tetapi selalu tepat. Jika hidupmu berat padahal kamu sudah berbuat baik, ingatlah ini kebaikanmu tidak sia-sia. Tuhan melihat, Tuhan mengerti, Tuhan mencatat setiap air mata. Yang terlihat lebih mudah bukan berarti lebih diberkati, dan yang terlihat lebih sulit bukan berarti ditinggalkan Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan kita melewati lembah, karena dari lembah itulah kita belajar berjalan bersamanya. Tetaplah menjadi baik, tidak perlu berubah menjadi jahat, karena dunia menyakitimu. Tuhan tidak butuh orang sempurna. Tuhan memakai orang yang patah untuk menjadi saluran kasih-Nya. Dan percayalah, di balik semua ini, ada pemulihan besar yang sedang Tuhan siapkan. Karena kebaikan tidak menjamin hidup akan mudah. Kebaikan bukan tiket untuk hidup tanpa masalah. Hidup tidak bekerja seperti matematika. Kalau aku baik, hidup harus baik juga. Justru kadang orang baik menghadapi badai lebih keras. Karena hati mereka tidak tega untuk egois. Tidak tega untuk melukai orang lain. Dan tidak tega lari dari tanggung jawab. Kesimpulan yang lembut untuk hatimu. Kamu bukan menderita karena kamu baik. Kamu menderita karena kebaikanmu terlalu besar untuk dunia yang kasar ini. Tapi justru itu yang akan membuatmu menang pada akhirnya. Karena tidak ada hati yang tulus, yang berakhir kalah di tangan Tuhan. Nah teman-teman, demikianlah penjelasan kali ini. Semoga video ini menguatkanmu. Kalau kamu butuh teman cerita, konten ini selalu ada untukmu. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.